Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri di dalam pelatihan hukum strategi penanganan perkara perdata. Pelatihan Hukum Indonesia mengundang narasumber yang berpengalaman serta berkompeten di dalam menangani perkara perdata. Berikut ada Bapak Roland Epotu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku founding partner dari Potu & Partners Law Office. Langsung saja, berhubung Bapak Roland sudah masuk dan berada di room Zoom meeting kita kali ini, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Roland. Selamat siang Bapak Roland. Selamat siang. Ya, ini dengan Pak siapa nih? Saya selaku moderator Zaki Ihsan, Bapak. Ya, selamat siang Mas. Siap. Sehat ya Bapak? Dan lancar untuk hari ini Bapak? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan sebagainya. Dan tentu ini akan menjadi wadah untuk kita mau belajar bersama, berdiskusi bersama. Gitu. Siap Bapak. Oke, langsung saja Bapak untuk mempersingkat waktu dan efektif. Ya, oke. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Jadi untuk lebih supaya kenal lebih ini, supaya lebih santai suasananya dalam pelatihan ini, saya memanggil rekan-rekan dan saya meyakini pasti di sini pasti tergabung rekan-rekan yang pasti lebih dulu dari saya, senior dari saya mungkin, atau rekan-rekan advokat yang lebih muda dari saya ataupun dari kalangan yang lainnya. Jadi di sini saya dipercaya oleh pelatihan hukum untuk membawakan materi mengenai strategi penanganan perkara perdata. Tentu bicara masalah strategi penanganan perkara perdata ini hal yang kompleks ya bagi saya. Hal yang memang seringkali kita selaku praktisi hukum pasti familiar dengan penanganan perkara perdata tersebut. Karena kita bicara masalah penanganan perkara, berarti bicara case yang pasti akan sudah berjalan atau yang akan kita hadapi. Mungkin terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu, sesuai dengan modul yang saya bagikan. Ya, jadi saya lulusan dari Wijaya Kusuma, saya lulus sarjana hukum pada tahun 2012, kemudian saya melanjutkan magister hukum pada tahun 2013 di Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 2015, kemudian saya disumpah sebagai advokat di Pradi, pada zaman itu masih single bar juga ya, Bapak Oto Hasibuan, pada 2015 pada saat itu. Saya disumpah menjadi advokat, kemudian saya sempat magang di kantor hukum, 2 law firm di Surabaya, yaitu Java Lawyer International di Bang Robert, juga di Raharjo Simanjuntak. Setelah saya disumpah 2016, saya membuka law firm sendiri, yaitu di Potu Partners Law Office. Law firm yang memang saya dirikan pada saat itu bersama rekan-rekan saya. Dan syukur, Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai pada saat ini, yang awalnya di Surabaya, 2021 kami ekspansi ke Jakarta, jadi kami memiliki 2 kantor, yaitu Surabaya dan Jakarta. Jadi mungkin itu perkenalan singkat diri saya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi ya, supaya untuk mempersingkat waktu juga. Ya, kita bicara masalah hukum acara perdata. Di sini saya mencoba mengutip ada 2 pandangan dari ahli hukum, tentu Sudikno Mertokusumo yang mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materi dengan perantaraan hakim. Ya, sebagaimana kita ketahui ya teman-teman, bahwa hukum acara perdata ini adalah hukum formilnya. Tentu itu menjadi rangka bermainnya ketika kita ingin menjalankan suatu hal-hal yang prinsip pada materinya. Kan begitu. Artinya, ya kembali lagi, dalam hukum acara perdata ini, formil itulah yang menjadi hal utama, itulah yang menjadi landasan dasar utama. Sebelum kita menyentuh ke hal-hal yang material, ya kan, dari perantaraan hakim itu, nah segala peraturan yang ada dalam hukum acara perdata, atau kita kenal di dalam HIR ataupun RBG, nah itu kita harus memperhatikan terlebih dahulu, kita harus menguasai terlebih dahulu. Oleh karenanya, kembali lagi, karena kita sebagai pihak yang aktif ya dalam penanganan perkara perdata, tentu segala hal tersebut sumber hukumnya harus kita peroleh secara seksama dan lengkap. Kemudian menurut Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan.
dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Ya, jadi mungkin ini bicara masalah rel yang memang sudah ditentukan di dalam HIR ya. Bagaimana kita mengenal juga pasti sebelum masuk kepada pemeriksaan perkara perdata ada mediasi dan sebagainya. Apabila dinyatakan gagal dikembalikan ke ruang sidang. Nah, itu mungkin teman-teman sendiri, rekan-rekan sendiri tentu mengetahui itu dan banyak sumber lah yang bisa kita belajar mengenai hal tersebut. Oke. Boleh kita buka ruang diskusi teman-teman? Oke, baik. Terima kasih Bapak Roland atas pertanyaannya, atas penjelasan dari Bapak. Mohon maaf. Berhubung ada beberapa pertanyaan masuk, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bapak. Kalau suatu case dalam tanda kurung dia dikatakan one prestasi dan after thorough review ternyata lemah dari segi bukti, posisi dan hukum. Mohon berbagi pengalaman Bapak agar kita bisa mematahkan gugatan lawan dengan cara FFC. Mohon di-share bila pernah menangani dan menang Bapak dalam perkara demikian. Silakan Bapak Roland tanggapi Bapak. Ya, jadi begini teman-teman. Kalau kita bicara eksepsi tadi kan ada namanya eksepsi formil. Eksepsi formil itu artinya gugatan penggugat sendiri tidak memenuhi rumusan sebagaimana dalam hukum acara. Gitu misalnya. Ya kan? Atau bertentangan dengan hukum perdatanya sendiri. Jadi kalau memang kita lemah dengan alat bukti yang kita miliki dari klien kita, kita harus menguasai sumber hukumnya dulu, gitu. Misalnya tadi kita melihat, dasar hukum yang dipakai salah, atau misalnya memang gugatan yang diajukan harusnya atas nama perseroan, tapi diajukan atas nama pribadi, itu kan sudah tidak sesuai. Kita bisa masukkan 40/2007, karena Dewan Direksi lah yang berhak dan sebagainya. Nah, seharusnya kita bisa menabrakkan atau mengkonfrontir hal tersebut dengan undang-undangnya. Tetapi kembali lagi, kita harus memahami eksistensinya dulu itu secara lengkap dan secara cermat. Karena kembali lagi teman-teman, memang saya memahami gitu ya. Kadang pihak kita pun kita menangani klien, alat bukti yang diajukan oleh klien kita itu belum tentu proper. Itu pasti. Kadang-kadang ya mungkin ya, kalau saya sih mengalami hal tersebut itu pasti. Ya. Untuk bagaimana cara kita untuk menyiasati hal tersebut, satu, kita akan meneliti gugatan dari pihak lawan tersebut. Apakah gugatan lawan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undangnya sendiri? Ataukah ada memang suatu hal formil yang sangat mendasar, yang memang seharusnya, ya kan, itu masih menunggu waktu, kayak tadi, misalnya eksepsi material masalah prematur dan sebagainya, yang dimana dia sendiri menguraikan hal tersebut dalam surat gugatannya. Kadang kan gitu, penggugat dalam merumuskan pihak lawan, misalnya, dia bercerita, dia mendalilkan kronologi, padahal kronologi selanjutnya melemahkan kronologi dia sebelumnya. Nah, itu teman-teman harus teliti di situ. Karena itu bisa menjadikan bahan eksepsi teman-teman. Ini menunjukkan kekaburan. Oleh karena pada posita nomor 2 atau nomor 3 dia menjelaskan misalnya perjanjian tersebut lahir pada tanggal 1 gitu. Nomor 1 tanggal 1. Kemudian di perjanjian 3, perjanjian 4 selanjutnya ternyata nggak berpacu lagi pada perjanjian yang disebutkan di awal tadi, tapi isi-isinya memasukkan pada perjanjian yang di awal tadi. Dan ini kan menunjukkan suatu kekaburan. Nah, kita tinggal tunggu aja pada saat sidang pembuktian mereka, apakah memang kekaburan tersebut sesuai? Karena tidak ada dua alat bukti yang berbeda, hanya berpacu pada satu alat bukti, tetapi kronologinya, cara menjelaskannya berbeda. Bahkan dalam petitumnya pun berbeda. Nah, itu yang harus kita jeli. Gitu. Jadi kalau masalah klien kita memang buktinya tipis atau apa, ya memang itu yang kita tidak bisa hindari. Tetapi satu teman-teman, kita sebagai kuasa hukum juga harus menggali alat bukti itu dari banyak hal. Jadi kita jangan terburu-buru hanya menerima keinginan daripada klien. Dia menginginkan A, dia menginginkan B, menginginkan C, tetapi buktinya dia sendiri nggak proper. Karena kita tidak mau konyol juga dalam melakukan upaya hukum kan, karena kan prestasi-prestasi kita juga itu tercatatkan dalam direktori putusan kan begitu. Jadi mungkin jawaban saya begitu, masih. Berikut pertanyaan ketiga Bapak. Dari Bapak Aditya Rafif, beliau bertanya ya. Bapak, dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Selamat sore Bapak Roland, izin bertanya Bapak. Selamat sore. Pertama, dalam langkah awal penanganan perkara perdata seperti PMH atau one prestasi, apakah kita harus melaporkannya terlebih dahulu kepada kepolisian atau boleh langsung melayangkan gugatan ke pengadilan negeri? Yang kedua, dalam membuat suatu posita dalam gugatan itu Pak, bagusnya bagaimana ya Bapak ya? Hanya berisikan satu kronologi timeline kejadian atau ada tips tertentu sehingga suatu posita tersebut yang kita susun menjadi baik? Silakan Bapak Roland tanggapi. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi dari Mas siapa tadi? Masih? Dari
Bapak Aditya Raffi, Bapak dari Ya, Universitas Bapak Bangunan Veteran Aditya, ya. Nasional Jakarta. Jadi apakah gugatan tersebut harus ada laporan polisi terlebih dahulu? Tentu tidak. Karena domain perkara pidana dan domain perkara perdata adalah dua hal yang berbeda. Biasanya itu kalau kita mau lebih rinci lagi dalam penanganan perkara ya, ada dalam SEMA 156 itu biasa berkaitan dengan hak yang harus menunggu putusan perdata dulu atau apa. Nah itu tetapi kasuistis teman-teman, bukan suatu hal yang menjadi fundamental. Tetapi ketika kita ingin mengajukan gugatan di pengadilan, itu adalah hak daripada penggugat seutuhnya. Jadi tidak lagi bergantung kepada laporan polisi, karena tentu domain pidana dan domain perdata berbeda. Bahkan alat buktinya, alur persidangannya pun berbeda. Nah, kalaupun memang ada yang mengharuskan demikian, saya kira tidak ada satu aturan yang melarang, ataupun tidak ada satu doktrinasi hukum yang memang mengharuskan itu dilakukan secara bersama-sama. Kecuali yang saya sebutkan tadi dalam SEMA 156 itu ya, dalam Perma 156 atau SEMA 156 itu yang berkaitan dengan hak itu. Nah, itu biasanya kalau dalam hal yang lebih khusus lagi, masalah hak terhadap suatu tanah, harus menunggu putusan perdata dulu dan sebagainya. Tetapi kalau dalam mengajukan hal-hal yang memang sifatnya mendasar dan kita mampu menguraikan hal tersebut, ya kita bisa mengajukan gugatan itu sewaktu-waktu gitu, tergantung kesiapan dari klien Bapak sendiri gitu. Terus yang kedua, suatu posita agar apa tadi masih sorry. Yang kedua tadi terkait dalam membuat suatu posita, Bapak. Dalam gugatan itu bagusnya yang bagaimana ya, Bapak ya? Apa memang suatu posita hanya bersihkan satu kronologi, timeline kejadian, atau ada tips tertentu begitu, Bapak? Ya, itu seperti yang saya sampaikan dalam materi tadi ya teman-teman mungkin ya. Kalau dalam menyusun posita yang baik itu adalah posita yang mudah dipahami, mudah dibaca, mudah untuk berkaitan eratnya dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Jadi tentu begini, kita bicara masalah surat gugatan itu kan bicara masalah dua pemikiran yang akan dituangkan dalam sebuah surat. Otomatis di situ kita berbicara masalah kata-kata. Kita merangkai suatu peristiwa, merangkai suatu kata-kata. Nah kalau saran saya, kita misalnya sudah buat nih positanya, rangka gugatannya, terus kita baca, kita sendiri baca, kayaknya kurang enak ini dibaca, kayak kurang memahami esensinya. Nah, itu kita yang bisa mengkoreksi sendiri apakah bahasa saya ini yang akan saya serahkan nanti kepada pengadilan akan diperiksa oleh majelis hakim bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang berdasar. Oleh karenanya teman-teman, kalau mau menyusun suatu kronologi peristiwa dalam posita tersebut, gunakanlah bahasa yang ringkas tetapi substansial. Substansialnya itu apa? Langsung pada penekanan-penekanan keterkaitan hukumnya, hubungan hukumnya, berkaitan dengan alat bukti yang akan diajukan yang mampu kita hadirkan dalam persidangan, menguraikan masalah, lawan ini ada celahnya di mana, lawan ini ada kelalaian kesalahannya di mana. Nah, tetapi sebelum kita masuk dalam menguraikan kesalahan kelalaian tersebut, tentu kan kita harus ada bahasa pengantarnya terlebih dahulu. Bahwa penggugat adalah ini, bahwa tergugat adalah kemudian penggugat dan tergugat. Terjadi hubungan hukum dengan lahirnya perjanjian ini. Nah, itu harus rentet. Baru kita bicara setelah perjanjian tersebut diadakan yang menurut dengan pasal dalam perjanjian ini, itu yang lebih substansial ya, pasal-pasal masalah jangka waktu dan sebagainya. Intinya jadi kayak bercerita saja teman-teman gitu. Tetapi jangan lupa tetap memasukkan esensinya. Karena kita ini kan bukan dalam membuat suatu dongeng atau membuat suatu cerita fiksi ya kan gitu kan. Karena kita tahu itu ini adalah dokumen litigasi yang akan dibaca oleh majelis hakim. Bahkan bahasa-bahasa yang kita gunakan pun kalau bisa mengasop dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan bahasa-bahasa ya, mungkin ini teman-teman mungkin ada yang ini juga ya, yang pernah mengalami hal yang sama gitu. Kadang ada bahasa misalnya amburadul gitu dimasukkan dalam surat gugatan ini bahasa kata-kata amburadul ini. Ini kan jelas suatu hal yang kita mau temukan apapun kan ya kembali lagi itu kan bahasa-bahasa nongkrong lah lebih tepatnya atau apa. Nah bahasa dalam hukum kan bisa kita cari gitu bahasa yang tepat apa. Pemilihan bahasa juga hal yang untuk mempermudah kita menyusun suatu kronologi peristiwa. Jadi gitu jawaban saya. Oke, baik siap. Kembali ke pemilihan bahasa ya Pak intinya. Betul. Oke, kita berlanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Wawan Septian. Bapak, izin bertanya Bapak Roland, apa konsekuensi jika seorang telah menang putusan perdata, telah berkekuatan hukum tetap, lalu objek sengketa masih dikuasai pihak yang kalah, namun pihak yang menang tidak melakukan eksekusi. Nah, ini ibarat menang di atas kertas nih Bapak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak Roland? Jadi begini teman-teman, dalam putusan perdata yang BHT berkekuatan hukum tetap,
yang memenangkan perkara tersebut, ya kan, dalam proses berperkara, kemudian dia ingin mendapatkan hak sesuai dengan putusan tersebut, dia yang harus memintakan kepada KPN. Karena kembali lagi, KPN juga sifatnya pasif, menunggu ada permintaan dari pihak yang menang, gitu loh teman-teman. Kalau tidak ada permintaan dari pihak yang menang untuk melaksanakan eksekusi, maka eksekusi tersebut tidak ada, non-executable bahasanya. Tidak bisa dieksekusi karena tidak ada permintaan dari salah satu pihak yang menang. Tetapi kalau memang tadi yang dijelaskan masalah tergugat menguasai objek sengketa yang telah diputus pihak lain yang menang yang berhak, tapi dia tidak mau pergi, ya itulah gunanya untuk memohonkan kepada KPN. Kita ini selaku pihak yang menang terhadap putusan yang BHT tadi memohonkan kepada KPN agar melaksanakan eksekusi terhadap putusan-putusan itu. Jadi begitu teman-teman. Seperti saya contohkan tadi, mahkota dan pedang ini ada pada KPN. Kalau majelis hakim itu hanya memberikan mahkota saja dalam putusan. Jadi dia yang menempatkan, oh ini haknya kepada siapa mahkota ini saya serahkan. Tetapi untuk pedang itu pasti ada KPN. Dan dalam sifat perdata, dalam menjalankan satu putusan yang BHT tadi itu, ya kan, itu harus ada permintaan dari pihak yang menang. Jadi nggak bisa KPN secara aktif. Dia secara ex officio dia menyatakan karena jabatan saya harus melaksanakan putusan ini. Nggak bisa. Karena atas permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, HIR-nya pun berkata demikian. Gitu teman-teman. Bagaimana ketika kita membuat para tergugat ini, ketika kita menggugat ada klien badan hukum. Ya. Klien kita menggugat kalau badan hukum itu kan pasti ada pengurusnya. Ada waktu klien ini bermasalah, badan hukum yang pertama. Yang kedua tadi saya itu dulu Pak. Itu dulu Pak. Ya, gimana Mas? Coba boleh diulang ya? Saya karena tadi masuk ke saya soalnya agak putus-putus. Saya cuma dengar ada lawan kita tuh badan hukum gitu. Oke, sebentar Bapak. Saya carikan dulu. Karena mohon maaf Ibu, masuknya tadi putus-putus suaranya. Begini Bapak, mungkin pertanyaan pertama tadi agak bahasanya kurang jelas. Jadi ketika ada klien yang hendak menggugat badan hukum, di dalam menentukan pihak itu tergugat seperti apa ya Bapak ya? Karena mengingat suatu badan hukum itu pasti ada pergantian pengurusan. Misal yang menandatangani SK adalah ketua atau sekretaris. Akan tetapi pada saat sidang kebetulan sekretarisnya telah habis masa jabatan. Jadi untuk menentukan nih Pak, pihak tergugat. Jadi begini, masalah rumusan mengenai badan hukum ya tentu yang akan kita gugat adalah subjek hukum rek personnya atas nama badan hukumnya gitu. Oleh karenanya kita tidak perlu untuk bertanggung jawab susunan direksinya bagaimana dan bagaimana apabila kita meyakini klien kita dirugikan atas nama badan hukum. Jadi begitu teman-teman. Jadi artinya untuk bisa menentukan lawan kita ini badan hukum atau tidak, ya kembali lagi kita tanyakan kepada klien kita, hubungan hukum ini tercipta antar perorangan atau dengan badan hukum. Kalau kita memang dengan badan hukum, ya cukup nama PT-nya saja dan domisilinya di mana. Kita tidak ada kewajiban untuk mau menguraikan akta pendirian mereka, SK keputusan mereka, apa segala macam. Tidak ada, tetapi kita mampu membuktikan hubungan hukum klien kita dengan badan hukum tersebut adalah faktual, adalah hal yang real atau hal yang nyata. Karena nanti beban pembuktian masalah siapa yang mewakili mereka dan sebagainya, itu nanti jawaban dari pihak merekanya. Dan beban pembuktian bukan melekat pada diri kita. Gitu. Yang penting kita mampu merumuskan bahwa kerugian yang lahir atas nama klien kita tersebut adalah kerugian yang disebabkan oleh suatu nama badan hukum. Oleh karenanya tergugatnya misalnya PT ABC gitu ya, sudah PT ABC gitu, PT DEF ya PT DEF. Oleh karena klien saya selaku konsumen dalam PT DEF tersebut ini kita menjelaskan kronologi tersebut. Karena nanti kan ya kita perlu menggali juga melihat gitu. Biasanya kan kalau mau ngomong lebih rinci atau lebih lengkap lagi banyak PT-PT tersebut yang kita tidak tahu, ternyata bukan hanya kita saja yang dirugikan, ada pihak lain, atau dalam perjanjian yang seharusnya dia bayar ke kita, tapi sudah diajukan PKPU, atau sudah dinyatakan pilot. Nah itu kan superior sifatnya, itu hal yang lain lagi. Tapi kalau mau ngomong tadi masalah subjek hukum, ya kan, kita apakah perlu tahu SK pengurusan dari mereka, yang kita nggak perlu tahu. Kalau klien kita yang penting yang menjelaskan tadi itu, kronologi antara klien kita dengan badan hukum tersebut. Atas nama badan hukumnya. Jadi bukan atas nama perorangan, rek person. Atau kita kenal dengan entitas natural mandiri itu kalau dalam bahasa subjek hukumnya rek person. Itu. Oke. Baik. Siap, terima kasih Bapak Roland. Itu Bu ya,
Kurang sangat lebih menjawab. penjelasan saya. Baik, kita berlanjut ke sesi resen berikutnya, Bapak. Ya, Kita boleh. ke Bapak Lukman Hakim. Untuk Bapak Lukman Hakim, silakan untuk unmute. Silakan diajukan dengan kalimat yang efektif dan lugas ya, Bapak. Biar teman-teman bisa Pertanyaannya mendapat sesi yang berat-berat sama. ya kan? Silakan, Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin Pak Roland Siapa? Mohon izin Pak. terkait putusan pengadilan yang memang sebelumnya tadi sudah dibahas, ada putusan banci. Nah, konsekuensinya kita sebagai tergugat, Ya. manakala ada putusan harus melaksanakan misalnya tentang hutang piutang nih, Iya. di bank, kita digugat oleh bank. Nah, ada amar putusan yang menyatakan harus membayar seketika. Amarnya seperti itu, tapi terhadap aset jaminan tidak ada bahasa sita-sitaan gitu kan. Nah, atas putusan seperti itu kita kan nggak punya duit. Nah, gitu. Terus konsekuensinya apa? Apakah pedang itu juga perlu dipintakan oleh pihak bank itu kepada Terima kasih Pak. Siap. Jadi itu Pak ya pertanyaannya cukup bagus juga. Jadi begini Pak, kalau menurut pandangan saya Pak ya, dalam sebuah putusan kan memang mungkin ada bahasa kondemnatorik untuk menghukum klien kita membayar kerugian dan sebagainya. Tetapi apakah ada amar lain yang menyatakan conservatoire besla atau revindicatoir besla untuk menjamin apabila hukuman yang tadi yang di awal tadi tidak dipenuhi oleh pihak tergugat, kan begitu. Oleh karenanya dari pihak lawan pun kalau mau melaksanakan suatu putusan yang sifatnya adalah keperdataan, ia harus memintakan kepada KPN, Ketua Pengadilan Negeri. Tidak bisa serta-merta eigenwriting main hakim sendiri. Jadi begitu Pak. Artinya ya kita tinggal tunggu aja daya eksekusi terhadap putusan tersebut adanya pada KPN. Silakan ajukan kepada KPN, kan begitu. Kalau Anda melakukan eigenwriting atau main hakim sendiri akan buka peluang juga bagi kita untuk melakukan upaya hukum. Kita akan lihat aja cara mereka melakukan eigenwritingnya seperti apa. Jadi begitu Pak. Oleh karenanya memang dalam putusan seperti itu. Saya pun mengalami hal demikian. Akhirnya biasanya kalau saya sebagai penggugat saya mengajukan gugatan ulang lagi. Tetapi berdasarkan putusan yang sebelumnya. Jadi saya tidak lagi berperkara, saya hanya memintakan petitum tambahan untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan yang sudah BHT sebelumnya. Itu kalau saya dari sisi penggugat, Pak. Tapi kalau dalam sisi tergugat kita seperti itu, kita gampang Pak tangkisnya. Mana surat eksekusi dari KPN? Mana dari pengadilan negeri, kan begitu. Jawaban saya begitu, Pak. Terima kasih Pak, sangat siap Pak. Thank you Pak. Siap. Terima kasih Pak Moderator. Oke, siap. Terima kasih kembali Bapak Lukman bisa memberikan insight baru buat kita semua dan jawaban dari Bapak Roland juga. Izin Bapak Roland, berhubung keterbatasan waktu, maka telah sampailah kita di sesi akhir diskusi. Dan berikut pertanyaan Bapak terakhir ya Bapak mungkin. Boleh. Kalian dengan mohon maaf kalau belum yang sempat terjawab atau yang sudah terjawab. Siap. Jawaban saya Next kurang lengkap mungkin dan sebagainya. Kita adakan sesi kembali mungkin karena begitu kompleksnya permasalahan hukum ini ya Bapak. Waduh. Izin Bapak, berikut pertanyaan terakhir sekalian dengan closing mungkin. Boleh. Closing statement dari Bapak juga. Ada dari Bapak peserta kami yang menyatakan izin perkenalan Bapak Roland yang sebagai idola saya. Nama saya Beta dari Manado. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian yang Bapak Roland sampaikan sebagai idola saya. Izin Bapak sekiranya motivasi dari Bapak kepada kami agar kami yang masih mahasiswa atau fresh graduate dapat menguasai dalam penanganan perdata yang seperti Bapak sampaikan tadi. Izin, silakan Bapak. Ya, oke. Thank you Mas. Waduh, saya merasa tersanjung dengan kata-kata idola itu ya kan. Kalau saya mungkin kenal sebaliknya, saya lebih mengidolakan lagi kayaknya. Jadi begini, teman-teman yang mungkin masih dalam menempuh proses ini ya, mau menjadi Bachelor of Law, sarjana hukum. Satu, ya kita mengetahui gitu ya, dalam artian hukum itu sekarang menjadi hal yang tidak lagi jarang dibicarakan. Melalui media, melalui apapun, saya melihat hukum ini selalu progresif dia. Bahkan mau nongkrong dimanapun kadang bahasan hukum, kasus hukum yang dibahas, kadang orang dari segala latar belakang apapun pasti bahas, kebanyakan, bukan pastilah, kebanyakan bahasnya hukum. Karena kita mau lihat media apapun, mau itu di Instagram apa, yang kasus hukum yang pasti mencuat. Jadi jadikan ini momentum buat kalian gitu. Artinya momentum adalah ketika kalian belajar di universitas, carilah disiplin ilmu itu secara benar. Mungkin ada dosen yang kalian senangi, mungkin ada dosen yang tidak kalian senangi. Apabila kalian maksudnya dalam proses menemukan hal demikian, itu kembali lagi
to yourself gitu. Artinya dari teman-teman sendiri mau meng-increase ke disiplin ilmu itu bagaimana. Karena percaya, kita bicara masalah hukum itu kita bicara masalah teori dulu. Kita bicara masalah kaidah hukum dulu, masalah metodenya bagaimana. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa memberikan legal problem solving-nya bagaimana, LPS-nya, legal opinion-nya bagaimana. Nah, sebelum menyentuh itu kan ada namanya LDD, legal due diligence atau uji tuntas dulu. Nah, uji tuntas ini merupakan olah pikir kita. Kita menggunakan sumber hukum yang tepat. Kita menggunakan analogi hukum yang tepat. Itu bisa kita serap. Kadang kita bisa berdiskusi dengan senior, kadang meminta arahan kepada dosen, membaca buku, dan sebagainya. Nah, saran saya, kalau supaya teman-teman lebih jeli, lebih spesialis lagi dalam menangani suatu hal, suatu itu, kejar itu. Misalnya, bukan hanya mengenal undang-undangnya saja, peraturan-peraturan di bawahnya apa saja. Kemudian cari tahu, banyak kan sekarang blog-blog hukum. Oke, dalam kliniknya, isu-isu hukum yang menjadi isu itu apa saja. Coba temukan, kalau saya menjadi lawyernya, kalau saya menjadi pengacaranya, kira-kira langkah hukum apa yang akan saya lakukan. Disitulah teman-teman pasti akan belajar untuk kritis juga ya. Nah, jadikan itu momentum menurut saya, karena menurut saya hukum ini semakin ke depan ya semakin menjanjikan lah, artinya begitulah. Karena ya kita boleh lihat lah sekarang, mau apapun pasti kasus hukum itu yang gampang untuk bagi media, mau jual, mau apapun itu. Tetapi jangan cangkang tanpa isi teman-teman. Cangkang tanpa isi itu artinya kita berani untuk muncul saya orang hukum, tapi di saat memberikan legal opinion, nggak ada teori apapun yang kita sampaikan gitu, nggak ada logika hukum yang terbangun. Nah, proposisi-proposisi inilah yang kita peroleh dari sumber hukum, buku, diskusi, buka ruang-ruang itu. Jadi begitu. Jadi mungkin itu closing statement dari saya. Tetap semangat rekan-rekan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang tepat dan sebagainya, ataupun juga tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan jawaban saya. Kita sama-sama belajar. Harapan saya tetap terus ayo kita sama-sama memajukan penegakan hukum sesuai dengan kaidahnya. Nah, kembali lagi lah, kita sebagai praktisi hukum juga bertanggung jawab terhadap kemajuan hukum di Indonesia. Gitu. Baik. Oke. Siap Bapak. Thank you banget izin buat Bapak hukum juga ya. Berikut ada yang tanya ke Bapak dan ke kami juga. Izin Bapak, tadi ada yang tanya ke kami perihal terkait dengan apabila hendak konsultasi kepada Bapak Roland. Oke. Terkait dengan kasus. Nah, karena ada Bapak Ibu peserta yang bertanya soalnya perusahaan saya menggugat secara perdata begitu Pak. Nah ini saya kalau hendak berkonsultasi dengan Bapak Roland bagaimana nih Pak? Boleh, Ibu atau Bapak bisa menghubungi melalui Instagram mungkin @potupartners, atau mungkin nanti saya memberikan kartu nama, saya kirim ke tim panitia, nanti mungkin bisa di-share di grup yang ada atau bagaimana, gitu aja Pak ya. Ya, tapi ya oke lah, saya tetap ya maksudnya kembali lagi, saya meyakini juga Bapak Ibu misalnya memiliki permasalahan hukum dan Bapak Ibu memiliki maksudnya memang basically di Bachelor of Law atau pendidikan tinggi hukum, pasti saya akan bantu gitu sebisa saya. Jadi saya tidak mau hanya di offer saja perkaranya apa, ayo kalau mau sama-sama saya dilibatkan untuk membantu pasti saya bantu. Insya Allah kan begitu. Siap. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih kembali Bapak. Siap. Terima kasih izin semuanya. Bapak kita dokumentasi dahulu karena Boleh. apa ya? Kesempatan emas juga kalau kita tidak berdokumentasi sayang rasanya gitu Bapak ya. Terutama sembari menyambut awal bulan Ramadan ketemu Bapak Roland gitu. Alangkah sebuah keberuntungan begitu. Oke, kita langsung saja untuk sesi dokumentasi dengan Bapak. Izin Bapak Ibu dipersilahkan untuk senyumannya terbaik gitu ya. Untuk kita berdokumentasi dengan Bapak Roland Potu. Oke. Ada 11 slide di sini. Kita mulai 1 dan mohon bersabar. Izin Bapak Ron ya. Kita sesi bersama. Ya. Dari hitungan 3, 2, 1. Oke. Slide 2. 3, 2, 1. Baik. Slide 3. 3, 2, 1. Slide 4. 3, 2, 1. Oke. Slide 5. 3, 2, 1. Slide 6, 3, 2, 1. Oke, slide 7, 3, 2, 1. Slide 8, 3, 2, 1. Slide 9, 3, 2, 1. Slide 10, 3, 2, 1. Dan slide 11, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Roland, kami haturkan. Terima kasih semuanya tim pelatihan hukum, rekan-rekan. Terima kasih. Atas waktu yang diberikan juga di sela-sela kesibukan Bapak dalam menangani perkara. Kami sangat bersyukur bisa belajar dari Bapak. Semoga di kemudian waktu kita
bisa membersamai di pelatihan-pelatihan bersama Bapak Roland dengan topik yang tentu menjadi pencerahan untuk terjawabnya permasalahan hukum ke depan. Dan Amin. kami Siap. mohon maaf Bapak Roland apabila ada kekurangan dari pihak tim panitia dan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Bapak Roland, keluarga dan tim Poto and Partners Law Firm senantiasa mendapatkan keberkahan, kelancaran dan kesehatan selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Doa yang Baik. sama. Siap Bapak, ditunggu untuk event selanjutnya.